Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bahasa pemrograman Python. Sebelum kita mulai materinya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Cantika Putri Maunasa dengan NIM akhir 037, kemudian Hana Maulidia dengan NIM akhir 091, kemudian Diki Sanjaya dengan NIM akhir 045, kemudian saya Ryan Wisatro Wibowo dengan NIM akhir 046, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Hafiz dengan NIM akhir 053. Sebelum kita mulai, berikut adalah materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Python if else, kemudian Python while loops, ketiga ada Python for loops, keempat ada Python function, dan yang terakhir ada Python lambda. Yang pertama yaitu Python if else. Apa sih Python if else itu? Dalam Python, if else adalah pernyataan percabangan yang digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi yang diberikan bernilai true atau benar, maka blok kode di dalam if akan dijalankan. Kemudian jika false, maka blok kode di dalam else akan dijalankan. Namun ada juga elif, yaitu untuk jika kondisi sebelumnya antara nilai if atau nilai false-nya tidak benar, maka akan dijalankan nilai elif. Kemudian berikut ada contoh sintaksnya. Di sini ada contoh untuk if. Di sini kita mempunyai nilai A sama dengan 33, kemudian nilai B 200, dan jika B lebih besar daripada A, maka print B is greater than A. Di sini kan A-nya 33 dan B-nya 200, dan perintahnya B lebih besar daripada A, maka ini benar, maka outputnya nanti adalah B is greater than A. Kemudian untuk ini else-nya, kita mempunyai nilai A sama dengan 200, B sama dengan 33. Kemudian jika B lebih besar dari A, maka print B is greater than A. Maka ini kan tidak benar, karena di sini B-nya 33 dan A-nya 200, maka lebih besar A dan tidak lebih besar B. Ini tidak benar. Kemudian ada elif. Elif tadi untuk pernyataan sebelumnya tidak benar. Jika elif, berarti ini elif berarti jika A sama dengan B, print A and B are equal. Ini kan juga tidak benar. Kemudian muncullah else. Else ini jika di kondisi sebelumnya, jika perintahnya itu tidak benar atau if-nya tidak benar dan juga list-nya tidak benar, maka akan else. Else itu kan ketika sebuah kode itu tidak benar, maka karena keadaan false atau tidak benar, maka nanti outputnya akan A is greater than B. Kemudian untuk contoh elif. Elif ini yang saya bilang tadi, jika kondisi sebelumnya tidak benar. Di sini kan A-nya 33, kemudian B-nya 33. Perintahnya, jika B lebih besar dari A, print B is greater than A. Karena ini tidak benar, maka nanti akan muncul elif. Elif ini perintahnya A sama dengan B. Maka print A and B are equal. Nah, ini nanti outputnya akan A and B are equal. Kemudian yaitu selanjutnya ada N. N ini untuk penambahannya. Apabila kita contohkan, apabila kita mempunyai A200, B33, dan C500, jika A lebih besar daripada B, dan jika C lebih besar dari A, maka print both condition are true. Di sini kan A-nya 200, B-nya 33, C-nya 500, dan perintahnya jika A lebih besar daripada B, benar ya, 200 dan 33 lebih 200, besar 200 maksudnya. Dan jika C lebih besar dari A, C-nya 500 dan A-nya 200, maka benar. Nah, ini nanti akan keluar outputnya print both condition are true. Kemudian selanjutnya itu ada contoh OR. OR di sini atau ini untuk
Di sini kita mempunyai nilai A-nya 200, B-nya 33, C-nya 500. Kemudian perintahnya jika A lebih besar daripada B atau A lebih besar daripada C, print at least one of the condition is true. Atau A-nya kan 5, A-nya 200 lebih besar daripada B, jelas. Karena B-nya 33. Kemudian atau A lebih besar dari C. A-nya 200, B-nya 500. Nah, di sini kan A-nya kan 200, B-nya 500. Berarti ini kan salah berarti. A lebih besar daripada C berarti salah. Karena di sini karena di sini A lebih besar daripada B atau perintah sebelumnya ini benar, maka nanti akan tetap mengeluarkan output at least one of the condition is true. Karena atau di sini hanya untuk menambahkan kondisi tertentu. Karena ini A lebih besar daripada B benar dan atau A lebih besar daripada C salah, maka akan tetap jika salah satunya benar, maka akan tetap outputnya seperti yang diperintahkan. Kemudian ada contoh not. Di sini kita mempunyai nilai A 33, kemudian nilai B 200. Untuk perintahnya jika jika A tidak lebih besar daripada B, print A is not greater than B, karena di sini ada not. Jadi bacanya jika A tidak lebih besar daripada B, print A is not greater than B. Dan di sini A-nya 33, kemudian B-nya 200, maka ini benar ya. Jika tidak, ini kan tidak. Berarti nanti outputnya adalah A is not greater than B. Selanjutnya yaitu ada contoh nested if atau if bersarang. Di sini kita mempunyai nilai X 41. Kemudian perintahnya jika X lebih besar daripada 10, print above 10. Atau selanjutnya lagi ada if lagi bersarang jika jika X lebih besar daripada 20, print and also above 20. Kemudian else-nya untuk jika pernyataan sebelumnya salah, else print but not above 20. Di sini kan nilai X-nya 41. Di sini perintahnya X lebih besar daripada 10 benar. Kemudian di if selanjutnya X lebih besar daripada 20. Benar, karena di sini 41. Maka nanti outputnya adalah yang pertama yaitu above 10 dan yang selanjutnya di baris bawahnya di sini and also above 20 karena if yang selanjutnya ini juga mempunyai nilai yang benar atau true. Kemudian ada contoh the past statement. Di sini kita mempunyai nilai 33 A-nya dan B-nya 200 dan jika B lebih besar daripada A, tapi karena ini the past statement itu untuk misal kita di sini mempunyai kondisi di contoh past statement itu untuk menghilangkan kondisi saja sehingga jika kita di sini mempunyai if X lebih besar daripada 10, nah kita nanti di sini ngasih kode pas, maka di sini nanti tidak akan terjadi apa-apa atau tidak ada harus tidak ada output apa-apa atau kita harus memerintahkan print above 10 gini tidak ada. Maka akan selanjutnya print and also above 20. Di sini the past statement itu hanya untuk menghilangkan perintahnya saja atau contoh gampangnya tidak memberikan perintah yang akan kita mau saja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya Oke, saya akan menjelaskan tentang Python while loops. Python menyediakan dua jenis perulangan utama, salah satunya yaitu while loops. Jadi, while loops adalah perulangan yang berjalan selama suatu kondisi masih bernilai true. Contohnya yaitu seperti kode di samping, di mana perulangan akan terus berjalan selama i kurang dari 6. Nilai i bertambah 1 setiap iterasi untuk menghindari infinite loops atau perulangan tanpa akhir. Next, yang
Yang selanjutnya yaitu the break statement, di mana break ini digunakan untuk menghentikan perulangan meskipun kondisi dalam while yang masih true. Contohnya sebagai berikut, di mana perulangan akan berhenti saat I sama dengan 3 meskipun kondisi I kurang dari 6. Yang selanjutnya yaitu the continue statement, di mana continue digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi berikutnya tanpa menjalankan kode setelahnya dalam loop. Contohnya sebagai berikut, di mana saat I sama dengan 3 memerintah print I dilewati, tetapi loop tetap melanjutkan ke iterasi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu the else statement, di mana blok else dalam while dieksekusi setelah kondisi perulangan menjadi false. Contohnya sebagai berikut, yaitu setelah I mencapai 6, loop akan berhenti dan blok else akan dijalankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cantika Putri Maunasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pattern for loops. Nah, pattern for loops ini sendiri digunakan untuk mengiterasi elemen dalam suatu sequence seperti list, tuple, dictionary, set, atau string. Nah, berbeda dengan perulangan for pada bahasa pemrograman lain di Python, perulangan ini bekerja lebih seperti metode iterator pada bahasa berorientasi objek. Dengan for loop, kita dapat mengeksekusi sekelompok pernyataan satu kali untuk setiap item dalam sequence. Nah, contohnya yaitu fruit sama dengan apple, banana, cherry. For x in fruits, print x. Nah, fruit sama dengan apple, banana, cherry ini termasuk ke dalam list yang ketiga elemen ini bertipe data string. Kemudian for x in fruits ini digunakan untuk mengakses setiap elemen di dalam list. X ini adalah variabel untuk menyimpan sementara satu elemen dari list setiap kali perulangan berjalan. Nah, yang pertama X berisi apple, yang kedua berisi banana, yang terakhir berisi cherry. Nah, print X ini untuk menyimpan variabel X yang akan ditampilkan sebagai output yang hasilnya akan menjadi kalimat apple, banana, cherry. Kemudian yaitu looping through string. String adalah objek yang dapat diulang. Mereka berisi serangkaian karakter. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. For x in banana digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap huruf dalam string banana. Perulangan ini akan mengeksekusi kode di dalamnya sebanyak jumlah karakter pada string. Variabel X akan menyimpan satu huruf dari string secara bergantian. Setiap iterasi huruf akan dicetak melalui print X. Nah, iterasi yang pertama yaitu X sama dengan B. Yang kedua yaitu X sama dengan A. Yang ketiga yaitu X sama dengan N. Nah, itu akan berlanjut sampai hurufnya sampai kata-katanya selesai dan akan menghasilkan output banana yang akan ke bawah kalimatnya. Kemudian yaitu the break statement. Dengan the break kita dapat menghentikan loop sebelum loop tersebut melewati semua item. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. For loop itu digunakan untuk mengambilkan setiap item dalam list fruits. Perulangan ini berjalan dari elemen pertama hingga terakhir, namun akan berhenti jika menemukan item yang bernama banana karena perintah break. Nah, X ini mewakili setiap elemen dalam list. Print X menampilkan item saat ini. Jika item saat ini sama dengan banana, perintah if X sama dengan banana akan dijalankan. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan. Nah, outputnya yaitu adalah apple, banana karena sudah menemukan kalimat yang bernama banana. Perulangan berhenti setelah mencetak banana. Kemudian yaitu the continue statement. Dengan the continue kita dapat menghentikan iterasi loop saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, contohnya yang ada yaitu for loop untuk menampilkan setiap item dalam list fruits. Nah, perulangan mengambil setiap item dalam list satu persatu. Jika item saat ini adalah banana, perintah continue akan dijalankan sehingga perintah print X dilewati. Item selain banana akan dicetak. Nah, untuk
item yang bernama banana itu tidak akan dicetak, akan dilewati atau di continue. Nah, perintah continue ini digunakan untuk melewati iterasi saat kondisi tertentu terpenuhi dengan menghentikan perulangan. Nah, outputnya yaitu akan apple dan cherry. Kemudian yaitu the range function. Untuk mengulang serangkaian kode sejumlah kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Nah, kode ini menggunakan for loop untuk menampilkan angka dari 0 hingga 5. Mengapa tidak dari 1? Karena range ini mulainya dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak masuk karena sudah mencukupi 6. Nah, kemudian yaitu else in for loop. Ini itu menampilkan angka dari 0 hingga 5. Range 6 menghasilkan angka dari 0 hingga 5 seperti yang sebelumnya. Namun perulangan for in range akan menampilkan angka satu persatu menggunakan print x. Setelah semua angka selesai ditampilkan, blok else akan dijalankan. Blok else hanya dieksekusi jika perulangan selesai tanpa gangguan, tanpa break. Kemudian hasilnya yaitu adalah angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan loop sendiri akan menghasilkan kalimat finally finish. Kemudian yaitu next loops. Next loops merupakan perulangan yang ada di dalam perulangan. Loops dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi loop luar. Nah, seperti yang dicontoh, perulangan pertama X mengambil perulangan elemen dari ADJ atau H. Kedua yaitu perulangan Y mengambil elemen dari fruits. Nah, setiap kombinasi elemen kedua list ditampilkan dengan print XY. Nah, kode ini tuh merupakan perulangan bersarang ya, menampilkan kombinasi setiap elemen dari list ADJ atau H dengan setiap elemen dari list fruits. Nah, yaitu outputnya yaitu akan menjadi red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, dan seterusnya. Kemudian yaitu yang terakhir, the pass statement. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu akan memiliki for loop tanpa konten. Masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Nah, kode ini menggunakan for loop untuk melakukan perulangan pada list 0, 1, 2. Nah, for x in 0, 1, 2 melakukan iterasi pada setiap elemen dalam list. Pass adalah perintah kosong yang digunakan sebagai placeholder saat kode belum diisi. Agar tidak terjadi error, perulangan tetap berjalan tetapi tidak melakukan apa-apa karena perintah pass hanya melewatkan iterasi. Kode ini berguna jika kita tidak ingin membuat struktur perulangan tanpa memberikan aksi terlebih dahulu. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu selanjutnya ada Python function. Di sini function adalah block code yang hanya berjalan saat dipanggil. Function merupakan block code yang diberi nama dan dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu. Function di sini tuh digunakan ketika kita memiliki block code yang harus dieksekusi beberapa kali dalam suatu program. Dengan ini, kita dapat menghindari pengulangan dan membuat kode menjadi dapat digunakan kembali. Lalu selanjutnya di sini ada bagian-bagian function dalam Python. Di sini yang pertama ada creating a function. Di sini tuh kita pertama harus membuat fungsinya itu tersebut. Kalau di Python tuh digunakan dengan definisi def. Di sini ada contohnya yaitu def my function print hello from a function. Lalu selanjutnya ada calling a function. Di sini calling a function adalah memanggil atau mengeksekusi function yang sudah dibuat tadi. Lalu selanjutnya ada argumen. Argumen adalah nilai atau data yang diberikan ke function saat function dipanggil, digunakan sebagai input untuk diproses di dalam function. Jadi itu kayak di dalam functionnya tuh kita menambahkan seperti nama atau sebagainya itu. Lalu di sini ada parameter of argument, variabel dalam fungsi yang digunakan untuk menerima nilai saat fungsi dipanggil. Di sini contohnya ada def, greet name. Name di sini adalah parameter, lalu ada print hello, name, create Alice. Di sini Alice adalah argumen tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada number of argument. Suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan 2 argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi di sini jika kita menggunakan fname dan ename, maka
dari fungsinya tersebut juga harus mengeluarkan dua, yaitu ML dan Refnesh. Di sini ada arbitrary argumen. Di sini jika tidak tahu berapa banyak argumen yang akan dimasukkan ke dalam fungsi, tambahkan A bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Jadi di sini contohnya ada my function bintang kids, lalu di sini ada the youngest child is plus kids 2. Jadi nanti keluarnya akan the youngest child nanti keluarnya di salah satu tiga ini. Lalu ada keyword argumen yang dikirim ke fungsi dengan pasangan kunci dan nilai key value untuk menunjukkan parameter tertentu. Di sini ada child 3, 2, dan 1, lalu ada the youngest child plus 3. Maka nanti itu akan keluar secara berurutan dari yang pertama, yaitu ada child 1 Emil, child 2 Tobias, dan child 3 Linus. Lalu di sini ada arbitrary keyword argument. Di sini tuh parameter yang memungkinkan fungsi menerima argumen tak terbatas dalam bentuk pasangan kunci dan nilai dictionary. Ini ada my function bintang kid, lalu ada his last name is plus kid satu name, lalu akan keluar f name dengan Tobias, lalu satu name dengan Refnesh. Lalu selanjutnya ada default parameter value, nilai bawaan yang digunakan oleh parameter fungsi jika tidak ada argumen yang diberikan. Lalu ada passing a list as an argument, dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain. Dan itu akan diperlakukan sebagai tipe data yang sama di dalam fungsi tersebut. Jadi misal kita menggunakan for x in vote print x, maka akan keluar apple, banana, cherry. Jadi itu termasuk dalam function fruit, ya, buah. Lalu ada return value, nilai yang dikembalikan oleh fungsi sebagai hasil dari proses atau perhitungan. Jika kita menggunakan return 5 bintang x, di sini maka akan keluar my function 3, my function 5, my function 9. Lalu di sini ada the pass statement, perintah kosong yang digunakan untuk menghindari error pada blok code tanpa isi. Jadi kalau kita udah membuat fungsinya tadi, kalau ingin diisi kosong atau nggak ada kode, tinggal ditambahin pass di bawahnya. Lalu ada positional only argument. Di sini adalah argumen fungsi yang hanya bisa diisi berdasarkan urutan, bukan nama, ditandai dengan simbol slash dot. Ini ada my function x, slash. Slash saja. Lalu print x dengan my function 3. Lalu selanjutnya ada keyword only argument, argumen fungsi yang hanya bisa diisi dengan nama argumen, ditandai setelah simbol bintang dalam definisi fungsi. Contohnya tuh kita menggunakan bintang dulu, lalu koma, lalu di x. Maka nanti itu bisa diisi cuma dengan argumen. Lalu di sini ada combine positional only and keyword only, memakai slash untuk argumen posisi dan bintang untuk argumen nama dalam satu fungsi. Jadi contohnya tuh kayak dipisah, jadi ada a, b, slash, lalu ada bintang, c, d. Nanti itu keluarnya akan jadi digunakan dulu dalam AB, lalu CD-nya akan ditambahkan sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada regression. Regression adalah teknik pemanggilan fungsi secara berulang di dalam dirinya sendiri hingga mencapai kondisi berhenti atau base case. Ini ada jika K lebih dari 0, maka akan keluar result K plus 3 regression, lalu K min 1. Lalu akan keluar hasilnya. Namun jika else nanti resultnya sama dengan 0, maka akan keluar hasil itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu Python Lambda. Apa itu Python Lambda? Python Lambda adalah fungsi anonim kecil. Python Lambda dapat mengambil sejumlah argumen, tetapi hanya dapat memiliki satu ekspresi. Python Lambda sendiri adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang dapat dideklarasikan dalam satu baris kode menggunakan kata kunci lambda. Fungsi ini sering digunakan untuk operasi sederhana yang hanya membutuhkan satu ekspresi.
tanpa harus mendefinisikan fungsi secara lengkap menggunakan def. Lambda sangat berguna dalam situasi di mana kita membutuhkan fungsi singkat dan langsung. Misalnya untuk digunakan dalam fungsi tingkat tinggi seperti map, filter, dan sort. Selanjutnya, sintaks. Lambda argumen (2) expression. Lambda adalah fungsi anonim yang dapat ditulis dalam satu baris tanpa menggunakan def. Sedangkan argumen adalah parameter yang diterima fungsi, dan expression adalah operasi yang akan dievaluasi dan dikembalikan sebagai outputnya. Ekspresi tersebut dieksekusi dan hasilnya dikembalikan dengan contoh X sama dengan lambda A.2 A ditambah 10. Print X, print dalam kurung X dalam kurung 5. Fungsi lambda ini menerima satu parameter A dan menambahkan 10 ke nilai tersebut. Saat dipanggil dengan X dalam kurung 5, hasilnya adalah 15. Untuk contoh kedua, fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen. Contohnya, X sama dengan lambda A, B, C, titik 2, A ditambah B ditambah C. Print dalam kurung X dalam kurung 5, 6, dan 2. Fungsi lambda ini menerima 3 parameter, yaitu A, B, C, dan menjumlahkan semuanya. Saat dipanggil dengan X 5, 6, dan 2, hasilnya adalah 13. Selanjutnya yaitu mengapa menggunakan Python lambda. Lambda berguna saat membuat fungsi sederhana di dalam fungsi lain. Misalnya untuk mengalihkan argumen dengan angka yang tidak diketahui. Contohnya def myFunds dalam kurung n titik 2 return lambda a titik 2 a dikali n. myFunds mengembalikan fungsi lambda yang mengalihkan a dengan n. Lambda ini berguna saat kita ingin membuat fungsi yang dapat disesuaikan. Contoh penggunaannya yaitu def myFunds dalam kurung n titik 2 return lambda a titik 2 a kali n. myDoubler sama dengan myFunds 2 print dalam kurung myDoubler dalam kurung 11. myFunds 2 mengembalikan fungsi lambda yang mengalihkan angka dengan 2. myDoubler 11, berarti 11 dikali 2 sama dengan 22. Dengan cara ini, kita bisa membuat fungsi pengalih dengan nilai yang dapat disesuaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.